ورسوله رسول الخرية الذي أرسل رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على رسوله العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tanpa adanya pertolongan darinya, mungkin kita masih berada di tempat kerja atau bahkan terkulai lemah di rumah sakit tanpa ada daya apa-apa. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban saya selaku khatib untuk selalu mengingatkan, terkhusus untuk diri khatib pribadi dan untuk jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus berusaha menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana kaum muslimin seluruh dunia sedang bergembira atas kedatangan Rasul, seorang nabi yang telah menuntun kita. Untuk itu, khutbah pada siang hari ini saya akan mengulas sedikit terkait suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, sebagian umat Islam di seluruh dunia mengadakan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski banyak perbedaan pendapat, ulama jumhur berpendapat bahwa Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut penanggalan Masehi, beliau lahir pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah ini menjadi tonggak sejarah kebangkitan Islam di dunia. Sejak beliau telah menampakkan kepribadian yang soleh. Setelah dewasa, Allah memuji prinsip hidup beliau melalui firman-Nya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surah At-Taubah ayat 128. Dalam tafsir fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah tidak mengatakan perkataan Rasul itu dari kalian, akan tetapi perkataan dari kaummu sendiri. Dalam hal ini perkataan dari kaummu sendiri memiliki sensitivitas hubungan yang menunjukkan sebuah ikatan antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Berikut dalam tafsir Quranul Azim, Ibnu Katsir berkata, menyebutkan limpahan nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang mukmin melalui seorang rasul yang telah diutusnya dari kalangan mereka sendiri, yakni dari bangsa mereka dan sebahasa dengan mereka. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 128 dan tafsir Quran Azim, sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Beliau tidak merasa nyaman jika melihat umatnya menderita, baik di dunia maupun di akhirat. Hingga akhir hayatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapatkan kebahagiaan. Menjelang wafat beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Sebagai wujud cintanya, selain memberi ilmu agama dan menjadi suri tauladan, baginda Nabi Muhammad SAW juga selalu mendoakan umatnya. Beliau berdoa agar umatnya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari panasnya api neraka dan dapat masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana sikap kita harus kita tunjukkan sebagai wujud terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang keyakinannya masih goyah, kita harus mencontoh dan menjadikan baginda Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW merupakan manusia terbaik. Beliau merupakan salah satu suri tauladan yang patut dijadikan sebagai panutan seluruh umat akhir zaman. Seluruh perbuatan, perkataan, bahkan ketetapannya selalu benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31.
Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dihadapkan pada dua pilihan, yakni mengikuti agar masuk surga atau menjadi orang fasik lalu masuk neraka. Jika mengikuti petunjuk beliau, maka kita telah dijanjikan masuk surga. Sementara umat yang enggan mengikuti petunjuk berarti ia menolak surga. Umat yang enggan mengikuti petunjuk berarti ia menolak surga. Untuk pilihan kedua tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka bagi mereka. Dalam hal ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu ummati yadkhuluna al-jannata ila man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Artinya, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa yang taat kepadaku, mengikuti aku masuk surga, dan siapa yang menyelisihi aku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Al-Qamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Harapan kita semoga kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu berusaha mempelajari dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita tidak tergolong umat yang ingkar kepada sunnah-sunnahnya. Harapannya kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin wa afdalu khalqillahi ajma'in salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa alamu anna Allaha yuhibbu makarimal umur wa yaghru sifa yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taz'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru ala dzikrikum wadhkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.